Halo semuanya, selamat datang di Lentera Himatika 2020. Kali ini kita akan membahas operasi hitung pecahan. Selamat menyaksikan. Ini topik pembahasannya, ada pengenalan bentuk pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan, perkalian dan pembagian pecahan. Kemudian ada pengenalan bilangan desimal, operasi hitung pada bilangan desimal, serta soal dan pembahasan bilangan pecahan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan merupakan bilangan yang berbentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, dan B tidak boleh nol. Dalam bilangan pecahan A per B, A disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Contohnya, bilangan pecahan 3 per 10. 3 disebut pembilang, dan 10 disebut penyebut. Selanjutnya, ada pengenalan bentuk pecahan. Yang pertama, ada pecahan biasa, yaitu pecahan yang memiliki bentuk umum A per B. Contoh, 3 per 10. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan ini memiliki bentuk campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh, 3, 5 per 10. Pecahan 3, 5 per 10 dapat diubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 35 per 10. Pengenalan pecahan. Di video sudah tersedia 3 gambar, yang masing-masing mewakili 1 per 4, 2 per 4, dan 3 per 4. Nah, untuk memahami gambarnya, kita lihat masing-masing terdapat 4 kotak, di mana 4 kotak tersebut mewakili penyebut. Dan untuk kotak yang diarsir merah akan mewakili pembilang. Kali ini kita akan membahas operasi hitung pecahan dalam bentuk penjumlahan. Untuk melakukan operasi penjumlahan pada bilangan pecahan, perlu diperhatikan apakah penyebut dari kedua bilangan sama atau tidak. Jika sama, maka jumlahkan pembilang dari kedua bilangan tersebut, sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya 1 per 4 ditambah 3 per 4 sama dengan 4 per 4 atau sama dengan 1. Namun, jika penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Contohnya, 2 per 3 ditambah 1 per 4. Terlihat penyebutnya berbeda antara kedua pecahan tersebut. Jadi, kita harus mencari KPK dari 6 dan 3 untuk menyamakan penyebutnya. Selanjutnya, kita akan memasuki operasi hitung pecahan dalam bentuk pengurangan. Untuk menyelesaikan pengurangan, pecahan harus terlebih dahulu disamakan penyebutnya, seperti pada penjumlahan. Contoh, 5 per 4 dikurangi 3 per 4, sama dengan 2 per 4. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal kurangkan bagian pembilang saja. Namun, jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut. Kemudian, bagi dengan penyebut bilangan. Selanjutnya, hasil pembagian dikalikan dengan pembilang dari bilangan tersebut. Hal itu dilakukan pada kedua bilangan. Nanti kita akan bahas di contoh soal ya, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana operasi hitung pecahan untuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya akan ditampilkan soal dan pembahasan mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kali ini kita akan memasuki contoh soal penjumlahan pecahan. Tentukan hasil penjumlahan dari pecahan berikut, yaitu 2 per 3 ditambah 1 per 4. Kita lihat apakah penyebutnya sama atau belum. Jika sama, maka kita tinggal tambahkan pembilangnya. Namun, jika tidak, kita harus mencari KPK dari penyebutnya. Di sini, penyebutnya berbeda, sehingga kita harus mencari KPK dari 3 dan 4.
yang dapat diperoleh dari kelipatan 3 dan kelipatan 4. Kelipatan 3 dan kelipatan 4 kita cari angka yang sama dan angka yang terkecil dari kedua kelipatan tersebut. Dan angka yang sama dan juga terkecil dari kedua kelipatan tersebut adalah 12. Jadi, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sehingga 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 12 dibagi 3 dikali 2/12 ditambah 12 dibagi 4 dikali 1/12 sama dengan 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Sekarang kita masuk contoh soal pengurangan pecahan. Tentukan hasil pengurangan dari pecahan berikut. 4/5 dikurangi 3/4. Kita selesaikan ya. Pertama-tama kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum. Jika belum, seperti contoh soal ini, kita harus cari KPK dari penyebut pecahan. Jika di soal penyebutnya 5 dan 4, berarti kita harus mencari KPK dari 5 dan 4. Dan diperoleh 20. Selanjutnya, ubah pecahan menjadi pecahan senilai dengan penyebut 20. Jadi, 4/5 kita rubah penyebutnya menjadi 20. Kemudian, untuk bagian pembilang, kita bagi 20 dibagi dengan 5 yang merupakan penyebut yang lama. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya yaitu 4. Kemudian untuk 3/4 kita rubah penyebutnya menjadi 20. Kemudian di bagian pembilang kita bagi 20 dengan penyebut yang lama yaitu 4. 20 dibagi 4, kemudian kita kalikan dengan pembilangnya yaitu 3. Sehingga 20 dibagi 4 dikali 3. Nah, kita peroleh 4/5 menjadi 16/20 dan 3/4 menjadi 15/20. Kemudian kita kurangkan 16/20 dikurangi 15/20 sama dengan 1/20. Contoh soal penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Pada contoh pertama ada 1/2 ditambah 2 1/3. Terlebih dahulu kita ubah bentuk pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Diperoleh 3/2 dan 7/3. Nah, setelah itu kita lihat apakah penyebutnya sudah sama atau belum. Jika belum, kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari kedua pecahan tersebut. KPK dari 2 dan 3 diperoleh 6, sehingga 3/2 ditambah 7/3 sama dengan 9/6 ditambah 14/6 sama dengan 23/6. Yang kedua yaitu 21/4 dikurangi 1/5. Penyelesaiannya kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa, yaitu kita peroleh 9/4 dan 6/5. Kemudian kita cek apakah penyebutnya sudah sama atau belum. Jika belum, kita harus cari KPK dari 4 dan 5, dan diperoleh 20. Sehingga 9/4 dikurangi 6/5 sama dengan 45/20 dikurangi 24/20 sama dengan 21/20. Kali ini kita akan membahas operasi hitung pecahan, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Kita akan membahas operasi hitung pecahan, yaitu mengenai perkalian pecahan. Untuk melakukan operasi perkalian pecahan, kalikan kedua bilangan tersebut seperti biasa, di mana pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh, 4/5 dikali 3/4 sama dengan 12/20. Kali ini, kita akan membahas operasi hitung pecahan untuk pembagian. Untuk melakukan operasi pembagian pecahan, balik bilangan pecahan kedua, sehingga pembilang menjadi penyebut dan juga sebaliknya. Kemudian, kalikan kedua bilangan tersebut dengan cara perkalian pecahan. Contoh, 4/5 dibagi 3/4.
sama dengan 4/5 kita kalikan dengan 4/3. 4/3 adalah hasil pecahan 3/4 yang sudah dibalik. Sehingga 4/5 dikali 4/3 sama dengan 16/15. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pecahan desimal. Pengenalan pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah terdapat tanda koma. Bilangan desimal merupakan hasil pembagian dari pecahan. Misalnya, pecahan 1/2 dapat dikatakan 1 dibagi 2, sama dengan 0,5. Kemudian ada bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3, bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03, bentuk pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. Kali ini kita akan memasuki operasi hitung pecahan desimal, yaitu perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, pertama-tama bilangan desimal dapat diubah menjadi pecahan, kemudian dikalikan. Contohnya, 0,5 dikali 1,25 sama dengan 5/10 dikali 125/100 sama dengan 625/1000 sama dengan 0,625. Kemudian untuk pembagian, kita ubah pecahan desimal dalam bentuk pecahan biasa, kemudian dilakukan operasi pembagian, yaitu 1,25 dibagi 0,5 sama dengan 125/100 dibagi 5/10 sama dengan 125/100, kita balik 5/10-nya sehingga menjadi 10/5. Maka 125/100 dikali 10/5 sama dengan 1250/500 sama dengan 250/500. Wah, ada soal latihan nih, tapi jangan khawatir. Banyak soal latihannya, ada 5. Nah, nanti di slide berikutnya juga ada. Pokoknya jangan di skip ya, nanti soal-soal ini akan dibahas. Nah, ini juga merupakan soal latihan yang nantinya juga akan dibahas. Jadi, jangan di skip ya. Habis ini kita akan membahas soal-soal latihan yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, kali ini kita akan membahas atau menjawab latihan soal mengenai operasi pada bilangan pecahan. Jangan lupa untuk dicatat dan dicoba dikerjakan. Latihan soalnya di buku latihan adik-adik ya. Tetap semangat dan selalu semangat belajar ya adik-adik. Nah, untuk soal yang pertama, mari kita baca. Siti memiliki pita 3/4 meter, sedangkan Benny memiliki pita 7/8 meter. Jika pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungan mereka adalah. Nah, mari kita coba untuk menjawabnya ya. Nah, jadi bisa kita tulis di sini. Pita Siti panjangnya 3/4 meter. Pita Benny panjangnya 7/8 meter. Nah, yang di sini ditanyakan pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungan mereka adalah. Nah, maka ditanya panjang maksimal hasil pita sambungan. Dari pertanyaannya, maka ya adik-adik, maka kita bisa tahu bila ditanya panjang maksimal
hasil pita sambungan, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dari soal tersebut, yaitu kita menjumlahkan pita yang dimiliki Siti dan pita yang dimiliki Beni, sehingga bisa kita tulis kalimat matematikanya, atau dalam kalimat matematika kita bisa tulis maksud dari pertanyaan yang ditanyakan, yaitu panjang maksimal hasil pita sambungan, yaitu 3/4 meter, 3/4 meter, dijumlahkan 7/8 meter. Nah, untuk menjawab ini penjumlahan pecahan, bila kita mengingat materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh kakaknya tadi, kita bisa tahu cara menjumlahnya. Cara menjumlahnya, kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, di sini kan penyebutnya 4 dan penyebutnya 8. Maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Jadi pertama harus menyamakan penyebut dengan cara menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 8. Bagaimana kita bisa cari KPK-nya? Pertama kan telah dijelaskan dari video sebelumnya, yaitu cara menentukan KPK. Nah, kita bisa tahu KPK dari 4 yang pertama, yaitu kelipatan dari 4 yang pertama. Artinya 4 dikali 1, 4. 4 dikalikan 2, 8. 4 dikalikan 3, 12. Dan seterusnya. Selanjutnya, untuk yang 8, bisa kita tahu kelipatan pertama dari 8 dikali 1, 8, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24. Bisa kita cari lagi ya. 4 dikali 4, 16, 4 dikali 5, 20, dan 4 kali 6, 24, dan seterusnya. Nah, maka kita tahu kelipatan yang terkecil, yaitu kita bisa tahu kelipatan terkecilnya, yaitu 8. Kelipatannya 8. Dari ini kan kita tahu yang sama ialah 8. Yang terkecil, ya yang sama itu 24 juga ada, tapi yang paling terkecil ialah 8. Maka kita bisa tahu KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Nah, ini KPK-nya. Kita bisa tahu KPK-nya yaitu 8. Maka kita bisa cari lagi, kita bisa samakan penyebutnya karena kita telah mengetahui adik-adik KPK-nya dari 4 dan 8 yaitu 8. Maka kita bisa samakan penyebutnya. 8/8 ya ini. 8/8. Maka kita bisa tahu 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 dikali 3 ya. 8 bagi 4 yaitu 2. Kemudian kita kali 3. Nah, bintang ini kali ya. 8 bagi 4 dikali 3, maka 2 kali 3, 6. Terus yang selanjutnya ini 8 dibagi 8 dikali 7. Nah, kita bisa tahu, kita bisa hitung lagi di sampingnya ini. Jadi ini per 8 karena udah tahu KPK-nya ya. Maka ini per 8. 8 dibagi 4, 2. 2 kali 3, 6. 8 dibagi 8 dikali 7. 1 kali 7, 7. Nah, karena penyebutnya udah sama, maka kita bisa gampang untuk menjumlahkannya, pecahannya ya. Kita bisa jumlahkan pembilangnya secara langsung. Kenapa adik-adik? Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa jumlahkan 6 ditambah 7 yaitu
13/8. Nah, maka kita bisa temukan jawabannya. Jadi hasil jadi panjang maksimal hasil pita sambungan. Hasil pita sambungan adalah 13/8 meter. Nah, jadi hasil pita sambungan antara punya Siti dan Beni ialah 13/8 meter. Jangan lupa untuk dicoba di rumah ya, di buku soal latihan. Kalian bisa dicoba kembali latihan soal yang pertama ini. Selanjutnya, kita akan membahas soal latihan yang kedua ya adik-adik. Bisa kita baca bersama pada soal yang kedua ini. Dayu memiliki 1/8 kg telur. Sebanyak 3/8 kg telur digunakan untuk membuat martabak. Maka sisa telur Dayu adalah berapa kilogram? Nah, untuk menjawab soal ini bisa kita ketahui bahwasannya bisa kita tulis Dayu memiliki 1/8 ya. Kilogram telur. Kemudian sebanyak 3/8 kilogram telur digunakan untuk membuat martabak. Maka sisa telur Dayu ialah titik kilogram. Nah, dari soal yang kedua ini bisa kita ketahui contoh kasusnya, bahwasannya ini adalah kasus persoalan pengurangan pada bilangan pecahan. Maka untuk yang pertama kali yang kita harus selesaikan untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita harus merubah pecahan campuran ini. Nah, 1/8 bisa kita ubah menjadi pecahan biasa agar kita bisa menjumlahkan dengan pecahan biasa yaitu 3/8 kg telur. Maka bisa kita ubah pecahan campuran dari 1/8 yaitu 8 dikali 1. Jadi pertama 8 kali 1. Caranya kan 8 dikali 1 kemudian ditambah 1 untuk pembilangnya ya ini, kemudian per 8. Nah, jadi penyebutnya ini tetap, sedangkan pembilangnya itu caranya dengan cara yaitu 8 dikali 1 kemudian ditambah dengan 1. Jadi ini 8 dikali 1 kemudian ditambah dengan 1. Maka bisa kita ketahui hasilnya yaitu 8 dikali 1 8, kemudian ditambah 1 yaitu 9. Kemudian per penyebutnya yaitu 8, jadi 9/8. Maka untuk mencari sisa telur Dayu yang telah digunakan itu kita bisa ketahui caranya yaitu dengan cara mengkurangkan 9/8 kg telur dengan 3/8 kg telur. Maka caranya yaitu 9/8 dikurangi dengan 3/8. Nah, kalau ini gampang ya adik-adik karena penyebutnya itu sudah sama. Jadi kita bisa kurangkan pembilangnya. Maka kita bisa ketahui 9 dikurangi 3, jadi langsung dikurangi dengan pembilang yaitu 9 kurangi
3 yaitu 6, kemudian 8/8 jadi tetap. Jadi bisa kita temukan sisa telur dayu ialah 6/8 kg. Jadi sisa telur dayu adalah 6/8 kg. Jadi caranya ialah kita harus mengubah pecahan campuran yaitu 1/8 tersebut. Kita ubah 1/8 ini pecahan campurannya menjadi pecahan biasa yaitu 9/8. Nah, telah diketahui yaitu 9/8 itu kan merupakan pecahan biasa, maka kita bisa cari tahu yaitu sisa telur dayu dengan cara mengkurangkan 9/8 dikurangi dengan 3/8. Nah, karena penyebutnya telah sama yaitu 8, maka kita bisa kurangkan antara pendilang dengan pendilang yaitu 9 dikurangi 3 yaitu 6, sehingga kita temui yaitu sisa telur dayu yaitu 6/8 kg. Selanjutnya kita akan membahas dan menjawab soal latihan yang nomor 3. Pada soal latihan nomor 3 ini bisa kita baca bersama yaitu Siti sedang membantu ibu membuat kue kembang goyang. Siti membuat 5 kali adonan dan setiap adonan membutuhkan 1,5 sendok makan. 1,5 sendok makan wijen. Berapakah sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan? Nah, bisa kita jawab bersama. Pertama kita tulis dulu kalimat matematikanya ya. Jadi Siti penyelesaian. Siti membuat 5 kali adonan. Nah, setiap adonan butuh 1,5 sendok makan wijen. Yang ditanya berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini yaitu kita bisa tahu bahwasanya kan Siti membuat 5 kali adonan dan setiap adonan itu membutuhkan 1,5 sendok makan. Maka dalam soal nomor 3 ini kita bisa lihat dan tahu kasusnya yaitu untuk menjawab soalnya dengan cara kan ini yang ditanya berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan kasusnya, sehingga kita bisa menjawabnya dengan cara 1,5 sendok makan wijen dikali 5, maka kita bisa tahu jumlah sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa ubah pecahan campuran yaitu 1,5 menjadi pecahan biasa. Seperti cara sebelumnya yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu dengan cara 2 dikali 1 ditambah 1 kemudian per 2. Nah, kita bisa tentukan ini ya. 2 dikali 1 ialah 2, kemudian ditambah 1 yaitu 3. Maka kita tahu pecahan campuran 1,5 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Nah, di sini kan kita disuruh untuk mencari berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan. Nah,
Maka adik-adik kita bisa tahu caranya, yaitu dengan mengkalikan 3/2 dengan 5, yaitu 3/2 dikali 5. Nah, kita kan tahu 3/2 kali 5, maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini kan 5 ya, maka kita bisa ubah 5 ini kan, 5 itu kan sama dengan 5/1, maka 3/2 dikali 5/1. Nah, untuk menyelesaikan perkalian pecahan biasa ini, kita bisa ketahui yaitu dengan cara pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Maka 3 dikali 5 yaitu 15. Kemudian 2 kali 1 ialah 2. Nah, jadi kita bisa temukan berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan, yaitu banyak 15/2 sendok makan wijen, atau kita bisa ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 15 bagi 2 yang mendekati 15 kan, dari 32 kan berarti 7 ya, 7 kali 2 kan 14, maka 7 sisanya kan 7 kali 2 kan 14, sisanya kan 1, karena 1 tambah 14 menjadi 15 ini, maka 7 1/2. Jadi jawabannya itu 15/2 sendok makan wijen, atau 7 1/2 sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan. Jadi jawabannya 7 1/2. Selanjutnya kita akan membahas soal latihan yang keempat. Pada soal latihan yang keempat kita bisa baca bersama, yaitu sepotong tali panjangnya 1 meter. Tali itu dipotong masing-masing panjangnya 5/20 meter. Berapakah potong tali yang diperoleh? Nah, dari kasus ini kita bisa pelajari apa yang dimaksud dari pertanyaan tersebut. Nah, dari pertanyaan tersebut itu kan berapa potong tali yang diperoleh, maka kita bisa langsung tahu bahwasanya soal ini itu butuh penyelesaian, yaitu pembagian pada pecahan. Nah, untuk yang pertama kita bisa tuliskan yaitu kalimat matematikanya. Jadi ada tali sepanjang 1 meter. Kemudian tali itu dipotong masing-masing panjangnya 5/20 meter. Berapa potong tali yang diperoleh? Maka kita tahu bahwasanya kasus persoalannya itu pembagian pada pecahan. Untuk mengetahui berapa potong tali yang diperoleh, maka kita bisa jawab dengan cara ini. Kan potong tali kan panjangnya 1 meter. Tali itu dipotong masing-masing panjangnya 5/20, maka berapa potong tali yang diperoleh? Maka 1 meter dibagi ya ini, dibagi 5/20. Nah, untuk menyelesaikan pembagian pada pecahan, kita kan merubah ini ya, merubah kebalikan dari pecahan 5/20. Jadi kita ubah kebalikan ini untuk menyelesaikan pembagiannya. Jadi untuk menyelesaikan pembagian pada pecahan kita ubah menjadi perkalian, sehingga 1 itu kan berarti 1/1, maka 1/1 kita ubah dikali kan. Jadi untuk menyelesaikan yaitu pembagian kita ubah menjadi perkalian. Nah, kebalikan dari 5/20 yaitu 20/5, sehingga kita bisa selesaikan perkalian ini, yaitu dengan cara pembilang kali pembilang dan penyebut dikali penyebut, sehingga
20 per 5. 20 per 5. Nah, 20 per 5 artinya 20 dibagi 5. Maka 20 dibagi 5 yaitu 4. Jadi kita bisa temukan berapa potong tali yang diperoleh, yaitu sebanyak 4 potong tali. Jadi ada 4 potong tali yang diperoleh. Selanjutnya kita akan membahas soal latihan yang nomor 5. Bisa kita baca bersama ya adik-adik pada soal nomor 5 ini, yaitu seutas tali panjangnya 19,6 meter dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setiap potong panjangnya 2,8 meter. Maka berapa potong tali yang diperoleh? Nah, untuk yang pertama kita ubah bilangan desimal atau pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi di sini kan ada 2 bilangan desimal ya, yaitu 19,6 meter. Nah, 19,6 ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu kita lihat ada berapa angka yang di belakang koma. Nah, yang di belakang koma ini kan ada satu angka yaitu 6, maka bisa kita tentukan yaitu per berapa, yaitu per 10. Jadi bisa kita tentukan 196 per 10 karena ada satu angka yang di belakang koma sehingga menyebutnya yaitu 10, sehingga menjadi 196 per 10 atau 196 per 10. Untuk yang kedua yaitu 2,8 meter. Nah, untuk 2,8 meter ada angka 8 yang di belakang koma. Artinya ada satu angka yang ada di belakang koma. Sama seperti yang tadi, yaitu jika ada satu angka di belakang koma maka penyebutnya yaitu 10. Sehingga menjadi 28 per 10. Nah, setelah kita ubah untuk pecahan desimal atau bilangan desimal menjadi pecahan biasa, maka kita bisa tentukan apa yang dipertanyakan, yaitu kan ada tali panjangnya 19,6 ini ya, 19,6 kita ubah udah menjadi 196 per 10. Kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, tiap potong itu panjangnya 4,8 meter. Maka kita bisa tahu ada berapa potong tali yang diperoleh dengan cara pembagian pecahan, yaitu 196 per 10 196 per 10 dibagi 28 per 10. Nah, sama yang dari soal sebelumnya kan sama. Untuk menyelesaikan pembagian, maka kita bisa selesaikan dengan cara perkalian, dengan cara kita ubah terlebih dahulu pecahan 28 per 10 ini menjadi kebalikannya, yaitu kebalikan 28 per 10 ya, kita ubah kebalikan pecahan 28 per 10. Nah, sehingga kita tahu 28 per 10 jika dibalikan menjadi 10 per 28, sehingga 196 per 10 dibagi 28 per 10, maka kita balik terlebih dahulu pecahan 28 per 10 menjadi dikali 10 per 28, karena telah kita ubah ya pecahan 28 per 10 itu, jadi menjadi dikali 10 per 28. Nah, dari
sini kita bisa tentukan kan untuk mencari perkaliannya, yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Maka kita bisa tahu. Nah, karena ini ada 10 dan ini 10, bisa kita coret ya. Bisa kita coret. Karena sama sehingga bisa kita coret. Sehingga menjadi ini kan bisa kita coret menjadi 1, ini 1, sehingga 196 dikali 1 per 1 dikali 28. Sehingga hasilnya menjadi 196 per 28. per 28. Sehingga kita bisa tahu bahwasannya jawabannya ya. Jadi terdapat 196 jika kita bagi 28 menjadi berapa? Kita hitung dulu hasil pembagiannya. 196 dibagi dengan 28, yaitu kan 7. Jadi 196 dibagi 28 yaitu 7. Sehingga kita bisa tahu jawabannya. Jadi terdapat 7 potong tali yang diperoleh. Nah, jadi itu untuk soal yang terakhir ini, soal nomor 5. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saksikan terus di video-video selanjutnya.